Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama untuk mata kuliah matematika ekonomi. Pokok bahasan yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama fungsi linear, kemudian pembentukan fungsi linear, kemudian yang terakhir hubungan 2 garis. Saya harap semua mahasiswa perhatikan baik-baik slide atau materi yang disampaikan. Yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear. Saya rasa ini fungsi atau materi ini pernah didapatkan di bangku SMA dulu, bangku sekolah. Apa yang dimaksud dengan fungsi linear? Yaitu fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Ini contoh dari sebuah fungsi, sebuah fungsi polinom, fungsi cukup banyak. Di sini ada 2 variabel, y dan x. Y ini disebut variabel terikat, variabel terikat. Dan yang kedua variabel x, yang ini variabel x, disebut variabel bebas. A itu koefisien, dan B adalah konstanta. Konstanta itu berupa angka atau yang lainnya. A adalah koefisien, yaitu bisa juga sebuah angka di sisi variabel x. Sekarang bagaimana membentuk persamaan linear? Membentuk persamaan linear itu banyak caranya. Di sini yang kita akan bahas yaitu dengan menggunakan metode 2 titik koordinat. 2 titik koordinat yang diketahui. Dari 2 titik koordinat ini akan kita buat persamaan linear. Contoh di sini diketahui titik A dan titik B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2, y2. Dari 2 titik koordinat ini, yaitu titik A dan titik B, kita membentuk persamaan linearnya dengan menggunakan rumus yang ini. Kita menggunakan rumus ini. Y dikurang y1 per y2 kurang y1, x kurang x1 per x2 dikurang x1. Ini y1 diambil dari y sini, kemudian y2 dari sini, x1 nya dari sini, x2 nya dari sini. Masing-masing titik koordinat dari titik A, masing-masing koordinat dari titik A dan titik B. Contoh bentuklah persamaan linear yang memenuhi titik A 2,3 dan titik B yaitu koordinatnya 6,5. Berarti ini adalah x1 dan ini y1. Kalau ini x2 dan yang ini y2. Kalau sudah diketahui kedua titiknya, masukkan ke dalam rumus ini. Y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1, x2 kurang x1. Ganti y1 yang 3, y2 nya 5 dikurang 3, x kurang 2, x1 nya 2, x2 nya dikurang x1, x2 nya 6. Terus setelah diperkurangkan 5 kurang 3 2, 6 kurang 2 4. Kemudian dikali silang, dikali silang. 4 kali y 4y, 4 dikali min 3 min 12, 2 kali x 2x, 2 dikali min 2 min 4. Diperoleh ini. Ini
ya. Min 12 pindah ke kanan, jadi ya 4y sama dengan 2x kurang 4 ya. Kalau dia pindah ke kanan berarti dari kurang menjadi plus ya, minus jadi positif, tambah 12. Min 4 tambah 12 itu jadi ya positif 8 ya. Jadi 4y sama dengan 2x tambah 8. Y sama dengan ya ini ya. Y sama dengan 2x per 4 ditambah 8 per 4 ya. Jadi hasilnya ya 0,5 ya. 2 per 4 itu 0,5 x ya tambah 8 per 4 itu 2. Baik ya, untuk menggambarkan fungsi linear dalam koordinat kartesius atau bidang kartesius, yaitu ya dengan menggambarkan dengan mengetahui titik-titiknya ya. Nah, ini kan sumbu apa ini? Sumbu y ya, dan ini sumbu x ya. A itu 2,3 berarti dia dari titik 2 ya, tarik garis ke atas, kemudian x2 y3, jadi pertemuannya ini di sini ya. Begitupun koordinat titik B 6,5, di sini pertemuannya, kemudian kita tarik garis ya, tarik garis lurus ya. Jadi ini adalah persamaan garis lurus ya. Ya sama dengan 0,5x tambah 2. Kemudian metode gradien atau metode kemiringan garis. Apabila diketahui koordinat titik A x1, y1 ya, x1, y1 gradiennya adalah A, maka persamaan garisnya menggunakan rumus ini ya. Cara menentukan persamaan garisnya dengan rumus ini ya. Contoh, betullah persamaan linear yang memenuhi titik A 2,3 dan gradiennya atau kemiringannya dengan 0,5. Jadi ini tadi rumusnya ya, masukkan ke dalam rumus ya. Ini x1, ini y1. Ganti x1 nya sama dengan 2, y1 nya sama dengan 3 ya. Seperti ini ya. 0,5 kali x, 0,5x, 0,5 kali 2, 1. Ini pindah ke sebelah kanan jadi positif. Jadi min 5x kurang 1 tambah 3, min 1 tambah 3 jadi positif 2. Nah, jadi ini hasilnya ya. Ya, ini latihan ya dikerjakan. Ya, ini latihan dikerjakan sebagai evaluasi apakah sudah mengerti cara membuat persamaan garis atau tidak. Ya. Kalau sudah, maka periksa apakah sesuai dengan hasil yang ini. Ini hasilnya ya, untuk nomor 1, nomor 2 yang ini. Baik, yang terakhir hubungan dua garis ya. Hubungan dua garis diketahui dua buah garis ya. Bagaimana hubungannya? Yang pertama berimpit ya. Dua buah garis akan berhimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain ya. Ya, dua buah garis lurus itu berhimpit kalau ya yang satunya itu kelipatan dari persamaannya ya. Ya, ini contohnya ya. Contoh garisnya, ini sama dengan nx tambah b
Sini N ini merupakan bilangan ya, bilangan. Pada persamaan Y sama dengan AX tambah B, maka garis-garis yang lain yang merupakan kelipatan dari garis tersebut adalah garis yang berhimpit dengannya ya. Untuk N bilangan positif. Gambarnya seperti ini ya. Y1 sama dengan A1 tambah B1X, Y2 sama dengan A2 tambah B2X ya. Selamanya kalau dia kelipatan berarti dia garis tersebut akan berhimpit. Yang kedua sejajar ya. Dua buah garis lurus akan sejajar jika gradien ya. Jika gradien garis yang satu sama dengan gradien garis yang lain. Ya, maksudnya apa? Kemiringannya sama ya. Walaupun persamaannya beda, tapi kalau kemiringannya sama maka dia akan sejajar ya. Dia akan sejajar. Ya. Ini gambarnya ya, gambar dua garis yang sejajar ya. Yang ketiga berpotongan ya, dua buah garis lurus akan berpotongan apabila gradien garis yang satu tidak sama dengan gradien garis yang lain ya, tidak sama nilai gradien atau nilai kemiringan garis tersebut ya. Garis-garis tersebut ya, dia akan berpotongan ya. Dia akan berpotongan. Misalnya di sini garis Y A1X tambah B1 berpotongan dengan garis Y A2X tambah B2 ya. Jika A1 sama A2 itu tidak sama ya. Ini gradiennya tidak sama ya. Dia berpotongan di satu titik. Yang terakhir tegak lurus ya, dua buah garis akan saling tegak lurus jika gradien merupakan kebalikan dari gradien garis yang lain dengan tanda yang berlawanan ya. Ya, contohnya di sini ini garis Y sama dengan A2X tambah B2 ya, dengan A1X tambah B1 ya. Ya, maksudnya ini gradiennya berlainan tanda ya. Misalnya A1 sama dengan gradiennya 3. Nah, ada lagi garis lain gradiennya sama dengan min 3. Maka dua garis yang memiliki kemiringan A1 dan A2 ini akan saling tegak lurus ya. Contoh gambaran tegak lurus seperti ini ya. Ya, dia membentuk sudut 90 derajat. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pertama ini. Jika ada yang tidak jelas bisa tanyakan secara langsung atau melalui WhatsApp. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.